Ya, oke baik. Sampai sini ada pertanyaan atau ada ingin didiskusikan? Saya izin bertanya, Pak. Ya, Kenapa ada perintah lakukan 2 kali, kerjakan perbaiki jika hasilnya kurang sempurna? Bukankah lebih baik jika dilakukan secara perlahan tetapi hasilnya memuaskan? Itu kenapa, Pak? ya. Jadi di bagian yang ini mas tadi. Yang ini ya. Tadi siapa yang bertanya tadi? Saya, Pak. Faris, Pak. Ya, Iya, kerjakan dengan cepat dan perbaiki. Kenapa itu, Pak? ya. Jadi di bagian ini, kenapa ini menjadi satu satu slogan ya, atau satu kadang bukan slogan, jadi atau eh, suatu ucapan, Metode efektif. suatu tulisan. Nah, karena eh, orang itu kan memiliki karakter yang berbeda-beda ya. Ada yang eh, bisa mengerjakannya itu secara cepat atau secara lebih 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 cepat. Jadi ada juga yang di dalam pengerjaan proyek tersebut dia ya bisa dikatakan gerakannya cukup lambat. Jadi hal inilah yang kadang menjadi penambahan ya. Lakukanlah 2 kali karena di bagian poin ini kan ada tulisan lakukan 2 kali, kerjakan dengan cepat dan perbaiki. Nah, ada orang yang bisa mengerjakannya itu secara spontan, artinya misalnya ketika dia masuk ke dalam sub baru atau pengerjaan proyek yang baru, dia melihat secara langsung, dilihat objeknya atau dilihat apa yang akan dikerjakan sudah langsung berhasil. Nah, tetapi ada juga yang melakukannya itu perlu dilakukan pertama kali. Oh ternyata hasilnya belum sesuai, hasilnya belum tepat. Nah, maka diperlukanlah kata ini. Jadi lakukan 2 kali, kerjakan dengan cepat. Ya artinya ini kan sebetulnya kan kalimatnya kalimat paradok, artinya bertentangan ya. Yang namanya mengerjakan dengan cepat itu ya hanya 1 kali. Jadi baru dikatakan dengan cepat. Tapi karena di bagian orang yang terlibat tersebut cukup banyak yang memiliki kemampuan. Ada yang ya sama seperti kayak di di perkuliahan, ada yang bisa merespon tugas dengan cepat, atau ada juga yang harus mengulang lagi, baca lagi, dilakukan 2 kali, terus dikerjain lagi dengan cepat dan diperbaiki apa yang kurang. Nah, intinya adalah ini dilakukan untuk memberikan semangat atau memberikan statement kepada orang-orang yang terlibat di dalam proyek tersebut. Jika pengerjaannya dilakukan 2 kali, itu kalau ada kesalahan langsung perbaiki, kalau ada kekurangan langsung dirubah dan kerjakan dengan baik atau kerjakan dengan cepat. Nah, kenapa itu perlu dilakukan? Ya karena kalau misalnya sudah melakukannya 2 kali, berulang 2 kali, tapi kerjaannya masih gerakannya slow, gerakan lambat, ya jelas akan menambah waktu yang dihabiskan. Nah, kenapa ini ada ya? Karena yang masuk di tim proyek tersebut ya tidak memiliki skill yang sama, artinya tidak memiliki kemampuan yang sama. Ada yang hanya melakukan 1 kali, hanya melihat contoh 1 kali, oh cara ngerjainnya seperti ini, hanya dilihat contohnya, sudah terbayang, sudah terimajinasi, udah kebayang, sudah lakukan 1 kali dengan cepat,
sudah selesai, hasilnya sudah selesai. Tapi ada juga yang masih memperkirakan atau gimana ya caranya ya, atau apa yang harus dilakukan. Jadi dia hanya akan membutuhkan 2 kali atau bahkan 3 kali pengulangan. Nah, ini yang dilakukan untuk mengerjakan tersebut. Jadi di bagian berikutnya adalah kalimat berikutnya atau kata berikutnya, jika dilakukan 2 kali, kerjakan lagi dengan cepat, atau lakukan lagi dengan singkat dan segera diperbaiki jika ada kekurangan. Ya, itu tadi jawabannya. Izin menanggapi, Pak. Ya. Apakah efektif untuk biaya jika dilakukan 2 kali, Pak? Untuk masalah biaya ya, Pak ya? Ya, untuk masalah biaya ya jelas dia akan menambah biaya lagi. Nah, lalu yang jadi permasalahan lagi, kalau misalnya mengganti orang, kira-kira ada nggak orang yang atau mencari, misalkan jelas kalau misalnya pengerjaan itu dilakukan 2 kali, ya jelas akan menambah biaya. Terus kalau misalnya orang yang melakukan pengerjaannya itu 2 kali diganti dengan orang yang bisa mengerjakan secara 1 kali, yang jadi pertanyaan lagi adalah apakah bisa itu didapatkan dengan mudah? Misalnya karena kan mencari orang yang betul-betul expert atau yang bisa dibilang dikatakan melihat langsung dikerjakan atau melihat langsung dipraktekkan bisa langsung berhasil, ya bisa dikatakan agak jarang. Artinya kan sudah profesional sekali. Nah, itu yang jadi problem lagi. Nah, jelas kalau pertanyaannya dilakukan 2 kali ya akan menambah biaya. Nah, biaya ini kan nanti karena ini dilakukan dengan cepat, dengan efektif, dengan efisien, atau misalnya dikerjakan dengan cepat tanpa harus menunggu. Seringkali yang terjadi di proyek itu, misalkan ada orang yang baru masuk atau yang baru ikut bergabung, baru pertama kali ikut masuk, dia akan coba-coba dulu. Sepertinya melakukan seperti itu, ternyata melakukan kesalahan. Nah, karena dia merasa wah nanti takut dimarahin atau takut diberikan sanksi dan lain sebagainya, akhirnya didiamkannya saja sampai proyek tersebut sudah berjalan berminggu-minggu atau bahkan sudah berbulan, didiamkan saja. Tapi terus di bagian akhir telah dilakukan investigasi atau pemeriksaan terhadap proyek yang dikerjakan tersebut, ada pemasangan instalasi yang tidak sesuai. Nah, hal ini yang dikhawatirkan atau dirugikan karena hal yang perlu dihindari, karena ketika semuanya sudah terpasang dengan baik atau sudah semua terpasang dengan lengkap, namun ada bagian yang tidak install atau tidak terpasang dengan sempurna. Jadi harus membongkar ulang lagi. Nah, jelas akan menambah biaya yang dibutuhkan. Nah, di bagian ini ya makanya ada kata baru lagi, kerjakan dengan cepat dan perbaiki. Jadi kalau misalnya itu dirasa kurang pas instalasinya atau pemasangannya kurang pas, ya segera diperbaiki. Jangan menunggu sampai proyek tersebut sudah hampir selesai, sudah hampir finish. Setelah dilakukan investigasi dari awal sampai akhir, ternyata ada bagian yang tidak terpasang atau tidak terinstal dengan sempurna. Ya, contohnya membangun gedung bertingkat atau membangun gedung perkantoran. Ya, yang namanya kontraktor kan ada yang membangun gedung itu kan ada tukang misalnya tukang yang memasang ubin atau memasang lantai. Itu ternyata lantai tersebut
karena dia baru pertama kali ikut bergabung di proyek tersebut, proyek pembangunan gedung bertingkat, ternyata dia baru pertama kali. Dia masang lantai atau ubinnya itu tidak rata atau tidak sesuai. Terus ya karena dia merasa udahlah biarin aja nanti dilalui atau dilewati sama dilakukan investigasi oleh pimpinan, udah nanti takut dimarahi atau takut yang dikena sanksi dan sebagainya, akhirnya didiamkan saja. Terus berjalannya waktu, ternyata pembangunan gedung tersebut sudah mau selesai. Nah, di bagian tertentu ubin tersebut ternyata tidak rata pembangunannya. Misalnya sisi kiri dengan sisi kanannya tidak sama, kemudian posisinya sudah miring. Setelah diukur dengan menggunakan waterpass-nya itu alat untuk mengukur kerataan ubin tersebut tidak rata. Jadi pada saat meletakkan barang atau objek tersebut menjadi bergeser atau menjadi terdorong, apalagi yang berbentuk meja yang ada rodanya atau kursi yang ada rodanya, sehingga dia tidak bisa dalam kondisi diam. Terus pada saat mau dipasang atau mau dimasukkan alat-alat tersebut, ternyata ubinnya tidak dipasang dengan baik. Apa yang terjadi? Ya, dia harus membongkar lagi. Nah, inilah yang perlu dihindari. Inilah yang perlu direduksi. Artinya, kalau misalnya di waktu 1 hari pertama pada saat melakukan pemasangan ubinnya tidak baik atau tidak pas, ya langsung dikerjakan, dibongkar lagi semennya karena masih basah, langsung dipasang lagi sehingga bisa diperbaiki. Mengenai masalah kebutuhan, tadi ada biaya, ya jelas karena yang namanya pengerjaan 2 kali atau pengerjaan berulang itu pasti menambah kos atau biaya yang dikeluarkan. Kalau misalnya mencari orang yang 1 kali, ya idealnya memang harus dilakukan 1 kali. Ya, tapi di dalam penyeleksian atau di dalam orang yang terlibat di dalam proyek tersebut, ada kalanya yang pengerjaannya itu dilakukan 2 kali, sehingga harus dilakukan proses pengecekan dan dikerjakan ulang dengan cepat dan diperbaiki apa yang salahnya. Oke, baik Pak. Cukup. Ya. Saya izin bertanya sekali lagi Pak. Ya. Manajer proyek minimal berapa kali melakukan brainstorming atau waktu yang tepat untuk melaksanakan brainstorming itu Pak? Ya, tadi kan ada brainstorming ya. Nah, di bagian ini ada brainstorming. Jadi brainstorming itu kalau bisa dikatakan semacam sesi diskusi atau sesi menggali pengetahuan atau menggali pengalaman para personil atau karyawan yang terlibat di dalam proyek tersebut. Lalu yang jadi pertanyaan, berapa waktu yang efektif untuk melakukan brainstorming tersebut? Waktunya ya tidak ada waktu ketentuan secara harus seminggu harus ketemu 4 kali atau seminggu harus ketemu 2 kali atau seminggu harus ketemu 1 kali. Secara umum atau secara general itu tidak ada waktu yang ditentukan secara pastinya. Yang menentukan adalah tergantung dari proyek yang dilakukan tersebut atau proyek yang dikerjakan tersebut. Jadi kalau misalnya proyek tersebut dirasa atau diperkirakan cukup kompleks atau cukup rumit, ya umumnya atau secara dasarnya atau secara biasanya ya jelas sering melakukan diskusi
sering melakukan penggalian pengetahuan atau pengalaman. Tapi kalau pengerjaan proyeknya itu tidak dalam kategori kompleks atau cukup rumit, ya bisa saja hanya sebulan sekali gimana kita melakukan atau penggalian pengetahuan dan pengalaman. Tergantung dari kompleksitas tingkat kerumitan dari proyek yang dibangun tersebut. Nah, di bagian ini misalkan kalau proyeknya hanya proyek jalan tol atau proyek gedung bertingkat atau proyek tentang pembangunan rumah, ya akan berbeda dengan misalkan proyek yang pengerjaannya itu cukup rumit ya atau cukup kompleks. Misalnya kalau di luar negeri kan ada proyek NASA ya, proyek NASA atau proyek pembuatan satelit, ya jelas tiap minggu atau tiap berapa pekan itu harus melakukan diskusi atau melakukan menggali pengalaman. Nah, yang jadi poinnya adalah melihat jadi yang memiliki posisi di bagian ini adalah manajernya, karena manajer itu adalah yang mengatur proyek tersebut. Jadi memanage dari proyek yang berjalan tersebut. Jadi dilihat dulu apakah proyek tersebut cukup kompleks atau cukup rumit. Kalau misalnya cukup rumit, nanti dia manajer ini yang memiliki wewenang untuk menentukan nanti tiap 1 minggu kita 2 kali pertemuan atau 2 kali diskusi atau tiap hari bahkan. Jadi hari pertama sudah mengerjakan apa, kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Jadi bergantung dari proyek yang dikerjakan tersebut, tergantung dari tingkat kompleksitasnya. Ya, aturannya seperti itu. Jadi untuk brainstorming ya tidak ada aturan baku harus ketemu tiap hari atau harus ketemu beberapa jam atau beberapa minggu atau beberapa bulan. Ya bisa dilihat dari kompleksitas dari proyek yang dikerjakan tersebut, dan ini merupakan suatu keputusan atau wewenang dari manajernya berapa kali dia ingin melakukan brainstorming tersebut. Ya, oke, baik. Ada lagi pertanyaan? Cukup Pak dari saya, terima kasih Pak jawabannya. Ya. Ya, kemudian ini ada outsourcing ya. Outsourcing itu adalah sesuai dengan namanya, out itu dari artinya luar, source itu sumber, jadi mengambil sumber dari luar. Jadi mengambil sumber atau masukan dari luar, mengoutsourcingkan kegiatan dan bahkan keseluruhan proyek. Nah, ini adalah semacam menarik atau mengambil sumber daya yang awalnya dari internalnya itu dirasa atau diprediksi atau dikalkulasi atau diperhitungkan kurang powerful atau bisa disebutnya atau kurang performanya kurang optimal, kurang baik, sehingga dilakukanlah penerimaan atau pengambilan tenaga ahli atau tenaga profesionalnya yang dari luar.
Pilihan ini sering merupakan pilihan yang menguntungkan pihak perusahaan, karena pihak perusahaan dapat memperoleh beberapa keuntungan seperti diskon bahan dan peralatan dan pengeluaran biaya overhead tenaga kerja yang lebih murah. Nah, jadi outsourcing ini juga cukup berperan ya, atau artinya cukup memiliki kompetensi. Jadi di outsourcing ini kenapa ada perusahaan yang bisa kadang-kala malah mengambil tenaga kerjanya itu dari luar, bukan dari dalam negeri. Nah, itu jadi pertanyaan lagi. Nah, bisa jadi yang tenaga kerja dari luar ini dia mau dibayar murah, tetapi kualitas atau kemampuan skillnya itu melebihi atau di atas dari kemampuan dari internalnya atau dari dalam. Nah, ini yang jadi pertimbangan lagi oleh manajernya. Jadi pada saat memilih atau mengambil sumber itu diperkirakan juga sumbernya dari luar, sedangkan kalau misalnya sumbernya dari internal, dari dalam, yang jadi permasalahan kan kadang yang jadi problem itu kadang yang sudah lama bekerja di dalam atau yang sumbernya dari internal itu dia merasa ingin dibayar gaji dengan fee yang besar, tapi yang dikerjakan atau output yang dikeluarkannya atau hasil yang diperolehnya juga tidak setimpal atau tidak seimbang dengan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, jadi perusahaan memikirkan, wah, gimana kalau kita coba mengambil tenaga kerja asing? Nah, yang kan sempat jadi ramai kan tenaga kerja asing. Nah, jadi tenaga kerja asing dia mau dibayar murah, tapi skill-nya atau kemampuannya di atas atau memiliki kemampuan kemampuan dari tenaga kerja yang ada di internal, tenaga kerja dari dalam. Itu yang jadi problem juga ya, sebetulnya jadi problem jadi koreksi juga buat semuanya. Artinya ketika ingin bersaing atau ketika ingin berkompetisi ya kita harus bisa juga melihat skill dari luar ya. Kalau misalnya ada orang lain atau skill dari luar dia berani pasang harga dengan tarif murah tetapi outputnya yang dikerjakan lebih profesional ya, secara natural atau secara mendasar ya kita akan terseleksi secara alam. Tapi kalau misalnya secara kemampuannya secara asingnya juga kemampuan dari tenaga dari luarnya sama dengan kemampuan dari internalnya juga sama ya, artinya kita baru bisa berkompetisi, artinya bisa bersaing. Ya, ini adalah isu-isu yang menjadi isu utama, pengurangan biaya atau waktu di bawah ini terdapat beberapa pilihan untuk melakukan penghematan biaya. Kemudian brainstorming, ya ini sama yang seperti yang tadi, brainstorming adalah menggali informasi atau mencari pengetahuan atau wawasan yang terlibat di dalam proyek tersebut, apakah memiliki kemampuan yang cukup baik untuk mengerjakan proyek tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah prinsip yang perlu diperhatikan dalam memperkirakan waktu kegiatan. Yang pertama adalah perhatikan ketersediaan sumber daya.
Pertama adalah perhatikan ketersediaan sumber daya, kemudian unsur waktu berkaitan dengan izin resmi. Nah, ini juga perlu diperhatikan dalam memperkirakan waktu kegiatan, karena proyek tersebut, apalagi proyeknya bisa dikatakan proyek besar ya, kalau seperti proyek pembangunan jalan raya atau proyek pembangunan jalan tol, ya jelas harus ada izin resmi dari pemerintah setempat atau dari daerah tertentu. Misalkan proyek pembangunan gedung, ya gedung bertingkat, atau proyek pembangunan supermall atau alat-alat tempat perbelanjaan, itu harus ada izin resminya, izin mendirikan bangunan, kemudian izin resmi dari sertifikat tanahnya, apakah tanah tersebut yang dibangun gedung perkantoran atau gedung pusat perbelanjaan tersebut tidak bermasalah, tidak memiliki masalah tanah sengketa dan lain sebagainya. Ini yang perlu dimiliki oleh pemegang yang mengerjakan proyek tersebut. Kemudian yang ketiga adalah pengaruh iklim, cuaca. Ini juga perlu diperkirakan pada saat pengerjaan proyek tersebut. Jadi kalau proyek tersebut, kalau misalnya Indonesia itu kan ada dua iklim ya, ada iklim kemarau sama hujan, ada musim hujan sama musim kemarau. Nah, kalau misalnya di negara lain kan ada 4 musim, karena misalnya di Indonesia hanya ada musim hujan dan musim kemarau, ya kalau misalnya pengerjaan, misalkan pembuatan gedung bertingkat atau gedung perkantoran, ya itu harus diperkirakan. Jadi kalau pengerjaannya di musim hujan, ya nanti dampaknya apa terhadap gedung yang dibangun tersebut. Jadi kalau misalnya gedungnya baru dipasang semen atau dipasang instalasinya belum kering, tiba-tiba sudah turun hujan, ya akhirnya berpengaruh terhadap konstruksi atau bangunan dari gedung tersebut. Inilah yang perlu memperkirakan waktu kegiatan yang berhubungan dengan masalah cuaca yang terjadi. Lalu yang berikutnya adalah beberapa perilaku dan fenomena dari kegiatan proyek bersifat dinamis. Jadi proyek tersebut bersifat dinamis, artinya dalam pengerjaan proyek tersebut perlu memperkirakan atau memperhitungkan kemajuan atau perubahan dari zamannya, atau kekinian dari zaman yang akan dilalui. Jadi kalau misalnya proyek pembangunan gedung bertingkat atau proyek pembangunan gedung, ya itu harus disesuaikan juga dengan model bentuk bangunan atau model tipe bangunannya untuk saat ini ya. Kalau misalkan bisa saja dilihat, misalkan kalau bangunannya dibangun gayanya atau tipenya atau bentuknya seperti bangunan kuno, seperti bangunan di tahun 1945, juga akan ketinggalan zaman atau ketinggalan ketinggalan stylenya atau tertinggal gaya bangunannya, bangunan lama dengan bangunan gedung baru itu akan berbeda dalam hal sisi instalasinya, untuk instalasi ruangan, instalasi lampu, pemasangan, misalkan instalasi pemasangan
AC, pendingin ruangan dan lain sebagainya. Kalau zaman dahulu kan belum ada teknologi AC ya, air conditioner atau pengkondisian udara. Seperti kalau di tahun-tahun 1900 tahun 45 ya, seperti Indonesia baru merdeka. Itu mencari gedung atau mencari rumah atau bangunan yang sudah ada AC itu masih jarang, atau mungkin belum ada. Yang ada paling kipas angin, atau itu juga masih jarang karena cuacanya juga masih sejuk, masih dingin. Nah, di zaman ini kan sudah berubah, panas sudah global warming, sudah pemanasan secara global. Jadi dari sisi style atau dari model bangunannya atau model gedungnya juga akan berbeda dengan gedung-gedung yang sebelumnya. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian perilaku dalam fenomena kegiatan proyek non rutin itu artinya proyek tersebut tidak dilakukan secara terus menerus selama waktu tertentu, jadi dilakukan terus menerus, tapi hanya waktu-waktu tertentu. Misalnya proyek dilakukan hanya dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun, jadi tidak rutin dilakukan secara kontinu. Beda halnya dengan program. Kalau misalnya program itu dilakukan secara terus-menerus, misalkan seperti program anak sehat, misalkan dari pemerintah, program anak sehat dengan cara memberi vitamin, katakanlah vitamin A, B, C, D, vitamin kompleks ya. Jadi itu program tersebut berlangsung terus tiap tahun selalu ada. Misalnya kalau dilakukan, katakanlah di program tersebut dilakukan di bulan Maret, berarti nanti di tahun depan juga akan lakukan lagi secara kontinu di bulan Maret, di tahun berikutnya dilakukan di bulan Maret dan seterusnya. Artinya dia berlangsung secara kontinu. Nah, karena yang namanya program itu tidak akan pernah berhenti atau tidak pernah akan habis, jadi akan terus kontinu. Lain halnya dengan proyek. Kalau proyek itu ada kurun waktu proyek tersebut akan selesai dalam waktu tertentu, apakah dalam waktu hitungan bulan, tahun, atau beberapa tahun. Kemudian kegiatannya bermacam ragam, ya tergantung dari proyek apa yang dilakukan, bersifat kompleks, multi-kompleks, kegiatan yang singkat dengan resiko tinggi. Jadi ada proyek tersebut ada yang memiliki resiko, ya resiko macam-macam. Ada dalam hal seperti kalau proyek pembangunan gedung, ya ada resikonya para pekerjanya itu kalau misalnya membangun gedung bertingkat sampai 80 lantai, wah, itu resikonya tinggi. Kalau pada saat dia berada pada posisi instalasi pemasangan di lantai 80, ya resikonya akan berbeda pada saat dia melakukan instalasi di lantai 1 atau di lantai dasar, ya karena pengaruh ketinggian dan lain sebagainya. Itu hanya sebagai contoh, nanti Anda bisa mengembangkan atau mengimprove dari risiko apa yang dimiliki dari proyek yang berlangsung tersebut. Lalu pelaksanaan kegiatan oleh banyak pihak, jadi di proyek tersebut banyak sekali pihak yang terlibat atau pihak yang berperan. Ya, ini hanya suatu statement saja ya dari J.R. Adam tahun 94. Dia bilang pada hakikatnya siapa saja yang terlepas dari berbagai pengalaman kerjanya, tidak pandang latar belakang, pendidikan akademis, dan dapat menjadi pimpinan proyek dengan sekedar bisa mengklaim posisi tersebut. Ya. Jadi
yang bisa menjadi pimpinan proyek tersebut ya dia tidak melihat dari pengalaman kerjanya atau dari latar belakang, karena yang bisa menjadi pimpinan proyek itu adalah yang bisa memberikan manajerial. Jadi yang dimaksud dengan pimpinan itu kadang-kala dia tidak mengerti secara detail atau secara tahu semua yang dilakukan. Tetapi dia harus memiliki kemampuan untuk mengatur, kemampuan untuk memanage atau kemampuan untuk manajerial. Nah, di bagian ini adalah bagian yang penting. Jadi yang memimpin dengan yang dipimpin itu berbeda. Kalau yang memimpin itu adalah dia memiliki kemampuan manajerial, walaupun dia secara teknisnya atau secara detailnya tidak memahami secara detail. Misalnya pimpinan proyek pembuatan gedung perkantoran, jadi dia tidak mengerti secara detail bagaimana cara melakukan pemasangan AC, air conditioner, atau pemasangan instalasi alat pemadam alat Springerling atau alat pemadam kebakaran di instalasi gedung. Bagaimana cara melakukan instalasi ini? Dia tidak memahami secara detail. Oh, harus panjang pipanya harus sekian, ininya harus sekian. Tapi dia harus mampu melakukan pengaturan atau memanage orang-orang yang terlibat di situ. Jadi kalau misalnya ada teknisinya, ada orang yang memasang di situ, bagaimana dia bisa mengarahkan atau mengatur itu. Tapi secara hitungan instalasinya dia tidak bisa tidak mengetahui secara spesifik. Nah, yang diperlukan adalah di pimpinan proyek adalah dia bisa melakukan manajerial. Kemudian alasan sebenarnya seorang diakui mampu bertindak selaku pimpinan proyek. Nah, ini adalah beberapa alasan ya atau argumen. Yang pertama, memiliki keahlian teknik sesuai dengan lingkup kerja proyek. Lalu manajer cukup berpengalaman yang diharapkan mampu memecahkan problem atau permasalahan yang mungkin timbul. Lalu menyukai atau memiliki atau menyenangi challenge atau tantangan, memiliki indikasi bersedia menghadapi berbagai challenge atau tantangan yang